Banyak orang yang pakai kerudung pun Tapi, mereka iya. sifatnya dan mulutnya pun ataupun kesehariannya mereka pun itu masih bookingan juga. Oke, jumpa kembali bersama Hendry Majid. Pada konten saya kali ini telah saya bersama-sama dengan Fitrianingsi. Beliau ini adalah senior saya di Kendari, orang yang juga sebagai praktisi, orang yang sudah banyak makan asam garam di luar, bukan di Kabupaten Wakatobi. Beliau ini berkarir di Jogja. Tepat tadi saya sempat berbincang-bincang dengan saya punya narasumber terkait dengan rekam jejak yang ditorehkan oleh beliau. Pada hari ini sempat saya juga komunikasi terakhir, pada akhirnya kita bisa ngobrol, kita podcast, kita akan berbincang-bincang santai dengan Fitrianingsi. Nanti selanjutnya saya sebut saja Fitri ya, Fitri. Oke, sekarang karena berhubung narasumber kita ini sudah ada, juga sudah akan bersedia untuk mengungkap semua cerita-cerita, pengalaman, semua yang dirasakan, baik pengalaman di luar Wakatobi maupun di dalam Wakatobi, di Kendari, di Yogyakarta. Karena apa yang saya sampaikan tadi, beliau ini orang yang cukup berpengalaman dalam hal kerja, dalam hal persoalan di sosial di masyarakat. Dan jangan lupa, Fitrianingsi ini adalah orang juga yang menggeluti media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Dan sempat juga saya ikuti TikTok. Dan banyak video-video yang menggugah kita semua untuk dijadikan sebagai pelajaran, apalagi sebagai perempuan. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengenal Fitrianingsi, dan banyak juga yang hanya sekedar mengenal tapi tidak tahu kepribadian dan prinsip-prinsip dari Fitrianingsi ini. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba untuk mengajak Fitrianingsi untuk berbincang-bincang, untuk bercerita secara santai. Kalau perlu, mari kita buka apa yang tidak semestinya dibuka oleh masyarakat secara umum. Oke, Mbak Fitri. Oke, saya tanya kepada Mbak Fitri, bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah masih sehat. Sehat. Sejauh ini, sejauh apa yang tadi saya sampaikan dari awal perihal pengalaman-pengalaman di Wakatobi, bahkan kalau saya bisa melihat, kita cukup kenal lama ya dari Kendari. Beliau ini adalah senior saya di FKMHW dulu. Beliau adalah sebagai bendahara ya, kalau saya tidak salah. Saya pada saat itu adalah sekretaris di Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Wakatobi. Ya, sebagai mahasiswa hukum tentunya juga pada hari ini ada juga klien, ada juga kasus-kasus yang ditangani, yang coba ditangani oleh beliau di Yogyakarta. Dan itu yang tidak diketahui oleh banyak orang di Wakatobi. Nah, bagaimana setelah dari Jakarta, dari Yogyakarta melihat Wakatobi dari perkembangan perempuannya, dari perkembangan sosialnya, karena kan di Wakatobi ini paling syarat dengan kita selalu tidak tahan sebenarnya dengan ujian sosial. Kita banyak diceritai macam-macam yang kita dibenturkan dengan berbagai macam persoalan di sini, dan orang tidak tahu kalau kita sebenarnya masih punya prinsip. Coba saya pengen Mbak Fitri bercerita. Kalau mengenai prinsip itu namanya perempuan ya, selalunya pasti dipatahkan oleh keluarga pertama mungkin, karena kalau masalah prinsip, jika adanya dukungan dari keluarga, mungkin prinsip itu akan tetap ada untuk perempuan gitu. Tapi masalahnya yang saya ketahui selama ini adalah perempuan itu selalunya dianggap nomor 2 dari laki-laki. Nomor 2 dari? Iya. Kenapa saya bilang bahwa nomor 2 dari laki-laki? Konteksnya tentang pekerjaan mungkin ya. Kebanyakan mungkin kalau perempuan itu lebih banyak di rumah daripada di
kantor, Iya. ke bekerja karena harus urus rumah tangga, urus anak dan yang lain-lain. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa dibilang bahwa didikan orang tua juga yang begitu keras untuk kebaikan anak-anak perempuannya. Ya. Selalunya bilang gini, laki-laki dan perempuan itu mungkin sama dan ada bedanya. Fisik mungkin berbeda ya. Ya. Tapi kalau nilai dalam untuk mendapatkan ilmu untuk pekerjaan itu sama loh sebenarnya. Tidak harus dibilang bahwa karena dia perempuan selesai kuliah atau selesai sekolah dia harus gulung tikar nih, gulung tikar kembali ke kampung, apakah mau menikah atau bantu orang tua untuk untuk jualan atau kerjaan rumah. Ya. Tidak ada yang bisa dibilang bahwa ada inisiatif gimana sih perempuan itu bisa untuk kerja, untuk mendapatkan pekerjaan, dan kebanyakan untuk mendapatkan pekerjaan ya. Ya. Pengalaman pribadi itu mungkin bisa dibilang bahwa harus adanya orang dalam kali ya. Orang dalam. Iya, kayaknya. Menurut saya ya, karena sudah beberapa kali saya mencoba untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang Orang lain orang juga lain dapatkan. dapatkan, tapi selalunya adanya hambatan di sini, di situ, di sini, di situ. Jadi kayak ya sudahlah itu. Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan, di luar tadi saya sudah mendengar keluhan dan juga sebenarnya tadi curhatan tentang dari Jogja dipanggil, diajak ke Kabupaten Wakatobi untuk memberikan sumbangsi Iya. kepada Kabupaten Wakatobi. Tapi pada saat proses, Mbak Fitri kan sudah fix untuk tidak lagi kerja, untuk meninggalkan 3 pekerjaan sekaligus di Yogyakarta, lalu dengan harapan kembali ke Wakatobi untuk memberikan sumbangsi ide, pikiran, dan juga tenaga kepada Kabupaten Wakatobi. Tapi sampai hari ini belum ada juga yang menjadi pengganti daripada yang sudah ditinggalkan di Yogyakarta. Kira-kira mungkin karena memang tidak ada orang dalam atau ada hal lain. Kalau masalah orang dalam mungkin itu seperti yang saya katakan tadi ya, karena mungkin saya tidak memiliki orang dalam dan saya tidak memiliki kerabat atau apapun itu yang memang membuat saya bisa masuk di dalam suatu pekerjaan. Kalau dibilang bahwa kecewa mungkin iya. Ya. Saya Karena sudah kecewa, meninggalkan 3. sudah meninggalkan apa yang saya sudah dapatkan dengan susah payah, dengan tidak adanya keluarga atau keluarga. apapun di sana. Saya sudah mendapatkan semuanya yang saya inginkan dan saya dipanggil ke Wakatobi, tapi saya belum dapatkan apa-apa. Mungkin bisa dibilang saya sedikit kecewa lah. Sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua yang pernah dijanjikan atau yang pernah dilontarkan itu saya sampai sekarang belum dapatkan sama Artinya sekali. tidak sesuai dengan apa yang dulu disampaikan oleh orang yang memesan itu, entah siapa. Entah siapa tidak tahu. Kita tidak mau menuntut sejauh itu. Tapi kalau dari perspektifnya Mbak Fitri terkait dengan bagaimana sih perempuan dalam dunia kerja, misalkan dengan susah payah, dengan pengalaman yang minim untuk di Kabupaten Wakatobi lebih khususnya, kalau kita bicara mengenai pekerjaan kan Mbak Fitri saya sudah tidak ragu. Artinya kapasitas yang Mbak Fitri miliki, kualitas yang tidak terekspos keluar, kan tidak ada yang tahu bahwa Mbak Fitri di luar itu begini loh, sampai mendapatkan pekerjaan di 3 perusahaan sekaligus, dipanggil oleh banyak, dan bahkan banyak yang membutuhkan Mbak Fitri di sini untuk bahkan ketika masuk di Kabupaten Wakatobi, ya enggak ada juga. Maksudnya apa yang kita kemudian harus kembangkan lagi persoalan, karena banyak yang tidak berkualitas pada akhirnya juga masuk dalam pekerjaan, misalkan dipanggil, diajak kerja. Kalau masalah itu sih saya mungkin bisa bilangnya itu kekeluargaan kali ya. Kekeluargaan. Ya, bisa dibilang kayak kekeluargaan karena sebagaimanapun ilmu kamu, kalau kamu tidak memiliki keluarga, sudah habis. Tidak ada lagi yang memang harus diharapkan. Kenapa saya bilang sampai segitunya keluarga itu
berperan dalam pekerjaan karena pengalaman saja ya, pengalaman pribadi. Saya ke Tanah Jawa itu saya tidak memiliki keluarga. Ya. Itu saya tidak memiliki keluarga, saya dicap buruk oleh keluarga besar saya mendapatkan cap buruk. Kerjaan dari Iya, tetangga dari orang. banyak karena saya pergi keluar sana untuk mencari pekerjaan. Karena saya ingin ke sini sebenarnya dari awal itu saya ingin ke sini untuk Ke sini ke Wakatobi ya? ke Wakatobi. Untuk membangun Wakatobi, apakah maksudnya kita anak muda pastinya kita harus memberikan sedikit ide, Ya. tidak usah banyak-banyak, Ya. tapi sedikit ide saja. Tapi itu kayaknya tidak penting. Tidak penting di Kabupaten Wakatobi. Tidak penting di Kabupaten Wakatobi itu kalau kamu tidak memiliki keluarga. Tidak memiliki, ini agak sedikit ini ya. Tidak memiliki keluarga, tapi toh di Jawa misalkan kita Ya. mau, kalau kita mau bikin perbandingan misalkan di Yogyakarta seperti yang Mbak Fitri sudah jadikan sebagai kiprah, sudah ada pengalaman di sana kan tidak ada juga orang Jawa, tidak ada juga keluarga. Bedanya Jawa sama yang di Wakatobi itu kayaknya seperti itu. Hmm. Di Jawa tidak perlu ada keluarga, asalkan kamu memiliki pengalaman, kamu ada keberanian, dan kamu mau berusaha, pasti akan ada kerjaan yang kamu dapatkan. Tapi tidak dengan Wakatobi. Iya. Wakatobi memang ada hal Wakatobi lain. lain yang mungkin saya belum memiliki pengalaman itu. Yang saya harus belajar lebih banyak lagi di Wakatobi sebenarnya gimana sih untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, iya. Saya harus belajar lagi karena kalau balik lagi di Jogja, saya tidak memiliki keluarga, saya tidak memiliki kerabat atau memiliki teman satu pun saya tidak memiliki. Cuman tekad dan doa dari orang tua mungkin bisa dibilang begitu. Notabene saya lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Jogja, di kampung orang, Iya. di Jawa yang dikata orang itu bahwa Jawa itu adalah kehidupannya keras Keras ya. dan tidak bisa hidup atau apapun lah Tidak bentuknya. ada, iya, tidak ada artinya. Saya tidak ada begitu. Tapi saya lebih susah mendapatkan pekerjaan di Wakatobi Di kampung sendiri. Ya, betul. Oke, tadi Mbak Fitri sempat menyinggung mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki, prinsip-prinsip dengan niat tekad dan juga keberanian tentunya, keberanian masuk di negeri orang, di tanah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa kita di sana. Nah, prinsip yang coba diberikan, prinsip yang ada dalam diri Mbak Fitri untuk masuk di tanah Jogja misalkan itu apa? Sampai kemudian orang Jogja memang selain dari kualitas, kalau kualitas kan meskipun tidak diakui oleh orang Wakatobi, Mbak Fitri sejak dari kuliah saya sudah tahu, saya sudah kenal. Dan itu yang tidak kemudian dijadikan sebagai satu kekayaan yang dimiliki oleh Mbak Fitri. Karena orang tidak mengenal Mbak Fitri secara dekat. Orang hanya melihat dari perspektif luar yang sama sekali itu kayaknya nggak benar. Nah, saya mau pengen bagaimana prinsip biar saya juga belajar, ya biar kita juga keluar ke tanah orang, kita bisa menanamkan prinsip itu. Prinsip apa yang diterapkan oleh Mbak Fitri? Prinsipnya adalah prinsip kalau kita membahas tentang prinsip adalah mungkin kekuatan kali ya. Ya. Kita bisa bilang masalah kekuatan. Kekuatan saya adalah bapak saya. Bapak. Ya, bapak saya yang memang mendidik saya dari saya SMP itu memang sangat keras. Dan ada yang saya bawa selama ini dari saya kuliah sampai saya kerja, ya, kita bisa bilang seperti itu, adalah satu kalimat mungkin bisa dibilang begitu, bahwa jika kamu mendapatkan hal buruk, Ya. maka tanganilah karena saya tidak mau menangani itu. Berarti Mbak Fitri memang dipaksa untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab. Dan kamu dapatkan kekayaan atau kebaikan apapun, bapak saya tidak minta 1% apapun. Itu yang membuat saya kuat dan saya membuat saya harus maju, karena kalau bukan dalam diri saya sendiri, saya tidak akan dapatkan apa-apa. Ya memang orang tua Mbak Fitri memang menekankan untuk Mbak Fitri harus selalu bertanggung jawab. Harus memiliki identitas sendiri, Ya. bisa dibilang seperti itu. Saya harus memiliki identitas sendiri, saya harus kuat pada diri saya sendiri.
tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini selain diri saya sendiri. Iya. Kamu mau sedih, usap air matamu sendiri. Iya. Kamu mau ingin bahagia pun bahagia diri kamu sendiri. Itu sih yang membuat saya pegang sampai sekarang. Ya. Sampai saya di Jogja pun, apapun kalau dibilang bahwa mau prinsip apapun, saya tidak memiliki hal yang begitu wow, tidak. Ya. Cuman kata-kata dari bapak saya itu yang membuat saya sampai sekarang seperti ini. Iya. Di luar tadi sempat ada cerita mengenai bagaimana sih orang yang sudah bukan lanjut usia juga, orang yang lewat 25 tahun sampai 27 terus belum menikah, lalu itu dijadikan sebagai suatu hal buruk. Kayaknya kalau perspektif mindset orang di kabupaten kita di Wakatobi itu Iya, sungguh betul. sangat kayak mengiris hati perempuan khususnya. Iya, Karena iya, kalau betul. lama-lama bertahan terus tidak menikah dicabruk kau kalambe bokeh lah macam-macam. Kira-kira Mbak Fitri menanggapi itu gimana? Kebetulan umur saya sudah 27 tahun Ya. juga. Dan saya belum menikah? Belum menikah. Iya. Dan apa ya? Bisa dibilang itu adalah sesuatu perjalanan atau sesuatu pekerjaan yang di dalam otak saya selalu berpikir. Iya. Kenapa bilang bahwa selalu berpikir? Karena setiap kemana ke acara nikahan sepupu atau keluar rumah saja, kapan sih kamu nikah? Umur kamu udah gini loh, gini. Sedangkan saya tidak menikah itu dari bapak saya sebenarnya. Saya kalau mau ingin disalahkan itu harus disalahkan oleh bapak saya. Kenapa bisa? Karena kalau mau ingin menikah itu sebenarnya sudah dari dulu saya pengen menikah. Tapi bapak saya itu memang prinsipnya gini, menikah itu berat loh. ya, Menikah itu berat. Jadi kalau untuk mau ingin menikah kamu harus siap nih, mental kamu harus siap. iya. Gitu. Karena menikah itu banyak ya yang harus dipikirkan. Ya. Ini itu Belum ini urus itu. rumah tangga, belum Iya, urus suami. aduh, pusing. Sendiri saja saya belum mampu gitu. Apalagi ngurus anak orang Iya. yang akan jadi suami saya. Belum lagi kalau pas nanti punya anak ke depan. Iya, betul. Tapi memang di Wakatobi ini ya. Karena kalau di luar sana saya masih sebagai adik. Ya. Karena ada teman kantor pun usianya 33 saya masih dipanggil adik. Dan belum menikah juga. Dan belum menikah juga. Dan masih dianggap wajar saja. Iya, diwajar saja 33 tahun. Iya. Setelah saya balik dari sana ke Wakatobi, kok saya tua ya? Iya. Ya gitu, karena kapan sih kamu nikah? Ayolah nikah, jangan kalambe okeo, gadis Iya. tua gitu. Iya. Nggak usah harus nikah gitu. Kan aku mau nikah kan harus dapatkan laki-laki yang memang sesuai dengan karakter saya ya. Iya. Karakter saya memang orangnya memang kuat. Prinsip saya memang saya tidak mau nih karena laki-laki saya harus merubah diri saya, mindset saya semuanya itu saya Iya. tidak mau. Saya mau mendapatkan laki-laki yang ada tahu apa pekerjaan saya, apa keinginan saya, Iya. prinsip dalam hidup saya itu bagaimana. Saya tahu bahwa saya bagaimana berumah tangga itu gimana, Iya. atau apa ya, menjalani rumah tangga itu kayak gimana. Oke, saya tahu, tapi kamu harus ngerti juga nih. Iya. Saya wanita karir dalam Iya. artian gitulah. Iya. Saya wanita karir yang pengen bekerja, yang memang saya dididik sama bapak saya, orang tua saya langsung. Kalau nikah itu jangan cuman harga garam saja itu kamu minta sama suami. Iya. Kamu harus memiliki penghasilan sendiri. Iya. Itulah yang selalu ditanamkan sama orang tua saya, yang sampai sekarang saya belum dapatkan itu. Dan itu memang agak sedikit ini ya, riskan juga. Artinya tidak semua loh perempuan di Wakatobi punya tahu tentang prinsip-prinsip yang demikian. Iya, karena mungkin dibilang 100% enggak juga, dibilang 90% juga enggak, ya. Tapi ada beberapa orang dari 10 itu mungkin kita bisa bilang 8 itu perempuan yang memang
gara-gara umur mereka memaksakan diri untuk menikah, Ya. atau paksaan mungkin dari orang tuanya mereka, karena umur kamu sudah gini loh, harusnya kamu udah sewajarnya harus menikah gitu. Ya. Itu kebanyakan seperti itu, karena umurnya mereka sampai prinsipnya mereka itu ya udahlah, oke, Menikah menikah aja nggak apa-apa. meskipun nanti ke depan misalkan kita tidak berdoa, tidak juga kita aminkan orang yang sudah misalkan bercerai muda ini. Bercerai terus karena gara-gara tidak ada kecocokan, lalu pada akhirnya kan mereka yang ribet sendiri sebenarnya. Ya, seperti itulah. Belum ada mungkin dibilang jangan terlalu so tahu sih saya juga, Ya. tapi dalam artian mungkin belum ada pengalaman-pengalaman pernikahan mereka Ya. yang asalkan nikah aja karena umur mereka. Ya udah nikah aja deh, nanti kedepannya itu nanti cari sama-sama Ya, deh, ya. kayak gitu. Kan Dan tidak aku ada- manusia yang tidak mau. Karena memang Mbak Fitri punya prinsip yang tadi jangan asal garam tadi apa ya? Beli garam aja minta sama suami gitu. Harus ada dong, harus ada pegangan, harus ada penghasilan. Biar bagaimanapun kan perempuan itu tidak harus kepala rumah tangga, ya tetap kepala rumah tangga. Perempuan hanya membantu, Iya. hanya membantu saja. Tidak harus dia, aku kan kerja, aku ini nggak bisa juga. Dia tetap harus jadi perempuan, dia harus patuh juga sama suaminya. Tapi setidaknya untuk penghasilan sedikit-sedikit adalah untuk harga garam itu. Ngomong-ngomong soal perempuan di Italia di Wakatobi, Serius banget. ya harus kita serius. Ini soal Mbak Fitri kan dapat jilbab, maaf. Oke lah. Ah? Oke. Saya terima. Enggak. Saya mau minta tanggapan dari Mbak Fitri juga, ya kasihlah penjelasan kepada semua orang di Wakatobi Ya. bahwa orang yang tidak berjilbab cenderung diberikan penilaian yang agak sedikit negatif dalam tanda petik. Iya. Itu dari kacamata Mbak Fitri sendiri itu gimana? Kacamata sepertinya pengalaman hidup aja deh. Iya siap. Karena Iya. saya memang dasarnya memang tidak pakai kerudung ya. Iya. Dari dulu saya tidak pernah pakai kerudung. Ya sampai dari mahasiswa kan dulu enggak pernah Ya pakai. betul, saya tidak pernah pakai kerudung. Tapi apa ya? Tapi ya nggak tahu ya. Kalau di Wakatobi ini wanita yang tidak berkerudung saat mereka ke pesta, ke acara, pasti memang sudah dicap buruk. Pasti. Dan itu yang dilakukan terhadap saya juga, selalunya seperti itu. Oh, berarti Mbak Fitri sering mendapatkan itu. Ya, sedikit, bukan sedikit, terlalu banyak omongan orang karena saya tidak berkerudung. Ya. Gini, saya mau ingin bahas tentang kerudung kali ya. Ya. Kalian berkerudung untuk apa sih? Ya. Oke, itu sunnah. Memang kita harus berkerudung, perempuan harus menutup aurat, iya, betul. Saya tidak menyalahkan itu. Kalian menutup aurat jika belum siap di hati kalian atau perilaku kalian, buat apa? Ya. Oke, mungkin ada yang mengatakan bahwa pelan-pelan kita harus belajar menutup aurat dulu, setelah itu dengan sifat, dengan kelakuan atau apapun itu. Tapi jangan pernah mencap orang yang tidak pakai kerudung itu orang yang tidak baik. Ya. Karena kita ambil garis lurusnya saja, banyak orang yang pakai kerudung pun Tapi, mereka iya. sifatnya dan mulutnya pun ataupun kesehariannya mereka pun itu masih bookingan juga. Bookingan Mohon apa maaf nih? ya. Bookingan apa nih? Bookingan negatif lah. Iya. Itu aja. Itu. Karena saya perempuan yang tidak mau berlindung Di balik kerudung. balik kerudung itu. Biarkan saya seperti ini. Kalau kalian mau ingin tahu tentang saya, ayo kita duduk sama-sama. Saya siapa sih? Apa memang saya itu adalah perempuan yang tidak benar karena saya tidak memakai kerudung? Iya. Atau orang yang berkerudung itu yang sifatnya yang tidak baik daripada saya yang tidak berkerudung? Iya. Harus ada pemikiran seperti itu. Jangan, karena kebanyakan gini, saya ke tempat, saya punya kerudung dan ada beberapa foto saya yang berkerudung. Karena kenapa? Saya ke tempat acara atau ke tempat keramaian, kalau tidak pakai kerudung pasti dicap tidak benar. Iya.
apakah dari mana sih kok Ya. seperti itu sih gayanya. Ya. Pertama saya cuma bisa mengatakan bahwa jangan menilai orang dari penampilan, karena penampilan itu adalah karakter dirinya. Ya. Seperti saya, karakter saya adalah tidak seksi dengan masalah berpakaian, tapi mungkin orang bilang bahwa saya seksi dalam artian gaya saya atau apa, ya mata kalian saja yang jelalatan. Menurut saya sih biasa Iya, iya. saja. Karena biasa. Kalau saya berpakaian kayaknya tidak pakai yang singlet yang satu jari atau pakai enggak, masih pakai celana panjang, masih pakai lengan panjang, memang tidak pakai kerudung. Ya. Tapi kalau menurut kalian saya seksi dengan menguraikan rambut, ya mata kalian saja yang tidak bisa dijaga. Itu saja. Sebaliknya juga yang pakai kerudung. Pakai kerudung tapi bagian dada menonjol. Ya. Iya kan, pantat menonjol, duduk bagian belahan belakang menonjol. Itu untuk apa? Ya. Kan harus dipertanyakan juga. Jangan cuman orang yang tidak pakai kerudung yang dipermasalahkan dong. Ya. Seharusnya kalian permasalahkan juga yang pakai kerudung itu dengan pakaian ketatnya mereka. Iya. Karena tidak memang diajarkan kan. Kalau mau dibilang bahwa itu adalah suatu kewajiban sebagai perempuan, sepertinya tidak ada kewajiban untuk menutup aurat dengan melihatkan dada mereka. Iya. Atau belekuk tubuhnya mereka, kan tidak juga. Lebih baik ya sudahlah, gini saja. Kalau seumpamanya kamu ingin berkerudung, mau ingin anak-anakmu, adikmu, kakakmu ingin berkerudung, terutama perempuan, ya silakan. Tapi jangan mencap buruk orang yang tidak pakai kerudung, karena mereka punya fisik atau model badan, model apapun itu sendiri-sendiri. Tidak harus kalian, kamu kok tidak pakai kerudung sih? Ya. Kan kamu lebih cantik yang kerudungan daripada yang itu. Iya. Banyak kita yang bilang, Fitri, kenapa kamu tidak pakai kerudung sih? Karena kamu lebih cantik loh kalau kamu pakai kerudung. Ya. Terus saya harus pakai kerudung karena mau ingin kelihatan cantik Cantik. gitu. Iya, enggak lah. Saya mau pakai kerudung karena memang niat saya. Iya. Ya kalian bilang saya tidak cantik, menurut saya cantik, kenapa? Kalau saya tidak pakai kerudung. Iya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, sebaliknya, yang misalkan ini dalam tanda petik yang pakai kerudung, pulang malam misalkan. Iya, bisa juga. Banyak ya. Betul. Faktanya kan banyak misalkan di Marina, di Wakatobi. Kan hampir semua orang, ya sebagian besar orang memakai kerudung juga, tapi kan bisa kita saksikan apa yang dipertontonkan di Marina. Pasti kan ya. Saya yang tidak pakai kerudung saja, saya bisa hitung beberapa kali saya ke Marina. Ya. Saya keluar, maksudnya saya keluar itu, saya manusia yang acuan. Saya keluar kalau ada uang. Iya. Kalau tidak ada uang, ngapain keluar? Itu saja. Iya. Ya, oke. Kita untuk perempuan, saya pikir ya rampung lah. Untuk saya mau kembali lah ke Wakatobi, untuk dunia yang memang banyak diperebutkan perihal pekerjaan. Banyak pekerjaan, apalagi kita masuk pada satu sistem kepemimpinan baru di Wakatobi. Seberapa sulit Mbak Fitri melihat kondisi atau kesempatan kerja di Kabupaten Wakatobi? Saya kira di Wakatobi kalau ada pemerintahan baru memang sudah ada porsi-porsinya kali. Ya. Menurut saya. Porsinya dalam apa? Dalam pekerjaan lah. Ya. Kita tidak lain dan tidak bukan, tidak harus ada yang menutupi itu. Memang mungkin di semua daerah kali ya, bukan cuma di Wakatobi, tapi memang sudah ada porsinya masing-masing. Untuk menduduki ini siapa, untuk melakukan ini siapa, untuk yang mau memasukkan pegawai-pegawai siapa yang mau dikasih keluar, siapa yang mau dikasih masuk, kayaknya itu sudah hal lumrah untuk di Wakatobi. Tapi saya cuma berpesan kayak gini, kasih masuk orang yang memang berpotensi memang di situ. Artinya ada kualitas. Ada kualitas yang mereka bisa tonjolkan di tempat duduknya mereka yang singgahsana termewah itu. Daripada kalian memasuki orang yang baru belajar juga. Karena kalau mau baru belajar, oke, semua orang itu butuh proses. Tapi setidaknya kalian memiliki pengalaman sedikit untuk bisa membangun Wakatobi lebih baik lagi.
Tidak harus masa belajar. Terus kapan kalian mau bangun itu? Intinya jangan jadikan Wakatobi misalkan sebagai kelinci percobaan. Iya. Gitu, Pak. Banyak kok, banyak senior kita ataupun angkatan kita mungkin bisa dibilang kayak gitu. Banyak kok yang berkualitas. Iya. Banyak yang memang harus diperjuangkan sebenarnya kedudukan mereka Karena atau kualitas mereka. karena kualitasnya Bukan karena mereka, keluarga bukan. mereka. Tapi kan notabene kan memang apakah mungkin di semua daerah saya tidak tahu ya. Iya. Tapi kita bahas tentang Wakatobi, ya yang saya tahu nih, kalau memang mungkin salah, mungkin saya bisa dibenarkan. Yang saya tahu adalah seperti itu. Oke, kita closing ya. Kita closing. Coba berikan dari semua gambaran dari semua perilaku sosial masyarakat Wakatobi, bahkan dari semua hal di Kabupaten Wakatobi khusus perempuan, Mbak Fitri mau seperti apa? Maksudnya berikan perempuan Wakatobi dan seluruh masyarakat Wakatobi bahwa menjadi perempuan itu ini untuk menjadi sosial, untuk berjiwa sosial itu gitu. Pertama mungkin untuk khususnya perempuan Wakatobi ya. Marilah kita sama-sama untuk berjuang bersama-sama untuk tidak melakukan sesuatu hal itu karena komenan orang. Tidak karena komen. Tidak karena komen, itu kayaknya. Karena saya mau bahas apapun itu, jika dirinya mereka, mentalnya mereka memang belum kuat, maka semua itu akan rubuh juga. Jadi cuman itu saja sih yang saya mungkin bisa sampaikan khususnya ke Wakatobi, perempuan-perempuan Wakatobi, bahwa ayolah sama-sama kita jangan mendengar komentar orang. Jangan kita selalunya berpatokan kepada penilaian orang di sekeliling kita. Jika kamu memang tidak nyaman, jangan kamu lakukan. Jika kamu nyaman, ya ayo sama-sama kita lakukan. Dan kalau khususnya untuk perempuan juga, jangan cuman karena adanya kritikan dari orang-orang bahwa kalambe bokeo, wanita tua, itu sampai prinsipnya kalian itu jatuh. Marilah kita sebagai wanita di Wakatobi ini untuk selalu menjunjung tinggi harga diri kita sebagai perempuan dalam proses bekerja pun seperti itu. Dan memang harus dijaga eksistensi perempuan di Kabupaten Wakatobi. Ya, dia harus punya harga diri. Iya, betul. Harus punya pendirian juga. Ya. Oke, mungkin ya terima kasih Mbak Fitri sudah singkat di Henry Majid Channel. Semoga kita bisa sehat-sehat. Terima kasih. Dan kepada semua pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami dengan Mbak Fitri yang merupakan orang yang tidak diketahui di Kabupaten Wakatobi karena kualitasnya. Meskipun banyak yang tidak belajar, banyak yang tidak kemudian diketahui banyak hal dari Mbak Fitri terkait dengan kiprah dan sepak terjang dari Mbak Fitri ini, sehingga kadang-kadang Mbak Fitri harus merasakan penilaian yang paling buruk. Bahkan dalam tataran Mbak Fitri sebagai perempuan, kita memberikan banyak yang menilai Mbak Fitri karena tidak pakai jilbab lalu dicap tidak baik, macam-macam dan sebagainya. Oke, demikian Mbak Fitri, sekali lagi terima kasih sudah mampir di Henry Majid. Pada pemirsa, pada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa kita terus berkarya untuk membangun negeri kita tercinta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks.